Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Anda pernah mendapatkan ancaman? Anda pernah diancam? Anda pernah berada di dalam situasi yang sulit, rumit dalam kehidupanmu? Ya, kalau Anda pernah merasakan itu, atau sebagian besar di antara kita, dengar-dengaran firman Tuhan pada saat ini pernah mengalami dan merasakan hal seperti itu, maka benar, Anda diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini. Bahwa ternyata Yeremia sejatinya nabi pribadi yang menyuarakan, yang bersaksi akan kebenaran firman Tuhan pun, pilihan Tuhan pun, orang yang diberkati Tuhan pun, ternyata tidak luput dari ancaman, diancam, terancam, menjalani hari-hari kehidupannya. Dan itulah yang dialami oleh Yeremia. Dan itulah yang mau dia saksikan. Sebab memang ketika firman Tuhan ini dituliskan oleh Yeremia, nabi yang melayani di Yehuda tahun 627 sebelum Masehi, Yeremia dipanggil menyampaikan pesan peringatan kepada bangsa Israel karena mereka telah berpaling kepada Tuhan, mengikuti penyembahan berhala, bahkan semakin parah. Terjadinya ketidakadilan di sana-sini. Bahkan hukum pun diperjualbelikan. Dan apa yang dialami oleh Yeremia ketika dia memberitakan, dipakai Tuhan untuk hal itu. Seperti yang kita baca tadi. Seperti yang kita dengarkan tadi. Bahwa Yeremia ditolak. Yeremia tidak diterima. Yeremia bahkan mengalami ancaman itu. Yeremia bahkan terancam nyawanya. Mengalami penolakan, bahkan dia niaya, bahkan sepertinya dia selalu diintip untuk dijatuhkan, dihancurkan, dihempaskan di dalam kehidupan ini. Maka saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita lihat melalui menjadi penegasan dari nafs kita pada saat ini? Hal yang pertama yang mau ditegaskan adalah pengetahuan dan peringatan dari Tuhan itu. Di ayat ke-18 kita melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada Yeremia. Dan ini menjadi kuat kita. Yeremia bersaksi, Yeremia mengatakan, Tuhanlah yang mengatakan kepadanya. Artinya apa yang mau ditegaskan? Adanya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu. Dan peduli terhadap kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian hamba-hambanya yang dipilih Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu apa yang kedua yang mau ditegaskan?
tidak lain adalah pengalaman pengkhianatan dan ketidakadilan. Ayat 19 mengungkapkan hal itu menggarisbawahi kenyataan bahwa bahkan para nabi dan orang yang setia kepada Tuhan pun tidak kebal terhadap penganiayaan, tidak kebal terhadap pengkhianatan. Tapi kita melihat pribadi yang diberkati Tuhan, dipilih Tuhan, memiliki keberanian untuk menghadapi penganiayaan itu. Dan kita melihat bagaimana Yeremia menunjukkan keberanian dan keteguhannya dalam menghadapi ancaman dan penganiayaan itu. Kalaupun dia merasa terancam dan tidak berdaya, tapi dia percaya ada Tuhan selalu yang melindungi dan membentengi perjalanan kehidupannya. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Kepercayaan kepada keadilan Tuhan. Ayat 20 melukiskan. Itu menegaskan kepercayaan Yeremia yang sejatinya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah hakim yang adil. Artinya apa? Penting sekali mempercayakan pembalasan itu, keadilan itu kepada Tuhan, daripada mencoba untuk membalas sendiri. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memberikan hak kepada kita untuk membalaskan kejahatan itu di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang mau dikatakan? Penyerahan diri kepada Tuhan. Itu yang keempat yang mau dinyatakan. Penyerahan diri seperti apa? Lihatlah Yeremia. Menyerahkan perkaranya, menyerahkan permasalahannya, menyerahkan keterancaman hidupnya, dirinya kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang membalaskan perbuatan jahat itu. Artinya apa? Yeremia menunjukkan sikap penyerahan totalitas kepada Tuhan. Sebab dia meyakini bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan adil dan Tuhan akan berperkara di dalam kehidupannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat melalui nats ini, kekuatan yang begitu luar biasa memberkati kita. Ketika tema kita mengatakan mendekat kepada Allah, apa yang bisa kita kaitkan dengan mendekat kepada Allah itu? Yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema itu, milikilah ketergantungan kepada peringatan Tuhan. Dengan mendekat kepada Tuhan, menjaga hubungan yang intim dengannya, kita pasti lebih peka terhadap peringatan dan bimbingannya. Lalu apa yang kedua? Milikilah iman dan keteguhan di tengah kesulitan. Artinya apa? Dengan mendekat kepada Tuhan, kita diajarkan bahwa meskipun kita mendapatkan kehidupan, mendapatkan masalah, terancam, diancam, tapi iman dan keteguhan kepada Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita di setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Serahkan dan tetaplah percaya. Artinya apa? Kedekatan kita kepada Tuhan itu berarti melibatkan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke tangan Tuhan. Sebab dengan hubungan yang erat dengan Tuhan, itu melibatkan kepercayaan yang sejati bahwa Tuhan akan menangani setiap situasi, menangani setiap persoalan, pergumulan yang kita alami di dalam Tuhan. Lalu apa yang keempat? Andalkanlah Tuhan di dalam setiap kesulitan kehidupan. Saudaraku, ini mengajarkan bahwa situasi sesulit apapun, mendekatlah kepada Tuhan. Itu berarti mengandalkan Tuhan. Itu berarti mengesampingkan kekuatan dan mematikan keegoan setiap kita. Maka, biarlah kekuatan dan hikmat Tuhan menjadi andalan setiap kita. Lalu apa yang terakhir?
yang bisa kita kaitkan dengan tema kita. Tidak lain adalah bangunlah selalu kedekatan di dalam kerohanianmu pribadi, lepas pribadi. Sebab kedekatan dengan Allah itu akan membuka hati untuk melihat dan memahami segala situasi dari sudut pandang Allah, dari perspektif Allah. Dan akan membantu kita untuk selalu berseru, membantu kita untuk selalu berdoa dan bertindak sesuai dengan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Dan kita mematikan keinginan kita. Maka saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi kita saat ini melalui nats kita hari ini? Hal yang pertama, penting sekali dan teramat penting, hidup dekat dengan Tuhan, memupuk kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu adalah kunci untuk kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan perlindungan, terlebih mendapati kekuatan di dalam. Maka memupuk kedekatan itu, berdoalah, berkomunikasilah secara intens dengan Tuhan, baca kitab suci, lakukan kebenaran firman Tuhan, saksikan pengalaman imanmu di dalam Tuhan, dan biarlah segala sesuatunya engkau landaskan di dalam keinginan Tuhan. Lalu apa yang kedua, refleksi bagi kita. Hadapilah setiap kesulitan itu dengan kedekatanmu dengan Tuhan. Sebab apa? Kesulitan dan penganiayaan ternyata itu adalah bagian dari perjalanan iman, percaya kita. Tapi satu hal yang pasti, kedekatanmu dengan Tuhan memberi kita keberanian dan keteguhan untuk menghadapinya. Untuk berhadapan dengan tidak takut, tidak gentar. Dan lihatlah bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Bukan ketika Dia hanya sendiri, tapi Dia tetap bertahan, bahkan setia sampai akhir. Hal yang ketiga yang menjadi refleksi bagi kita tidak lain adalah penyerahan secara total dan tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Yeremia menunjukkan penyerahan totalitas kepada Tuhan. Dia teramat percaya bahwa Tuhan akan menangani pergumulannya, permasalahannya, bahwa Tuhan akan membalaskannya, bahwa Tuhan akan adil untuk melihat persoalan yang dia hadapi. Makanya penyerahan secara total itu hendaknya menjadi bagian kehidupan setiap kita. Lalu apa yang berikut? Kalau Tuhan itu dekat, andalkanlah Dia. Andalkan Dia, andalkan Yesus Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Sebab Ia dekat. Artinya apa? Artinya tidak jauh, kan begitu. Kalau Dia dekat, ya sudah, andalkan Tuhan. Bukankah kita yang mengimani bahwa Tuhan itu adalah Immanuel, Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia dekat sekali dengan setiap kita. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan orang yang remuk hati, yang patah hati, yang remuk redam sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Maka tetaplah andalkan kedekatanmu kepada Tuhan. Yang terakhir, biarlah pribadi yang mengimani kedekatannya dengan Tuhan melihat setiap situasi itu dari sudut pandang mata Tuhan, dari kaca mata Tuhan. Artinya apa? Cobalah untuk melihat situasi keterancaman, kegagalan, teraniaya, hadapilah dengan sudut pandang Tuhan. Dan bertanyalah apa yang Tuhan mau kita alami
apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam iman kita. Ketika kita diizinkan mengalami setiap kesulitan dalam hidup kita, apakah kita tetap cinta? Apakah kita tetap setia mengandalkan Tuhan dengan kedekatan kita kepadanya? Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menjadi kuat kami. Biarlah kerinduan kami dan kehidupan kami selalu dekat dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin.